Dendam, Lembu Sura. Dia Ayu Pusparani adalah putri yang cantik jelita. Ia anak dari Raja Brawijaya penguasa kerajaan Majapahit. Banyak raja dari kerajaan lain yang menyukai dan melamar dirinya untuk dijadikan permaisuri. Sang raja sangat bingung untuk memilih calon menantu. Akhirnya, dibuatlah sebuah sayembara yang dapat diikuti oleh semua pemuda dari berbagai kalangan. Suatu hari, Sang Pati dan beberapa pengawal hadir di tengah-tengah rakyat kerajaan Majapahit untuk memberikan sebuah pengumuman. Gong yang dibunyikan oleh pengawal kerajaan menandakan sebuah pengumuman penting dari Raja Brawijaya. Saat itu, semua rakyat berkumpul, mulai dari yang muda hingga tua, dari anak kecil hingga orang dewasa, semua datang berbondong-bondong untuk mendengar pengumuman. Pengumuman. Baginda Raja Brawijaya akan mencari calon suami untuk putri dia Ayu Pusparani. Oleh karena itu, Baginda mengadakan sayembara yang dapat diikuti oleh semua pemuda dari berbagai kalangan. Bagi siapa saja yang dapat merentangkan busur sakti Kiai Garodayaksa dan sanggup mengangkat gong besar Kiai Sekar Delima akan dinikahkan dengan Putri Pusparani. Setelah mendengar pengumuman itu, semua pemuda tertarik untuk mengikuti sayembara. Para pemuda dari berbagai kalangan berlomba-lomba melatih diri agar dapat memenangkan sayembara. Ada yang berlatih memanah, ada pula yang berlatih mengangkat batu-batu gunung yang ukurannya sangat besar dan berat. Mereka sangat ingin menjadi pendamping putri nan cantik jelita. Hari pelaksanaan sayembara yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Semua rakyat berkumpul di tempat sayembara yang sudah dipersiapkan oleh petugas kerajaan. Semua pemuda dari berbagai kalangan sudah mempersiapkan diri untuk dapat memenangkan sayembara itu. Satu demi satu para peserta sayembara menguji kemampuannya. Tapi, tidak seorang pun berhasil merentangkan busur panah, apalagi mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Pada akhir sayembara, datanglah seorang pemuda berkepala lembu. Ia bernama Raden Lembu Sura atau Raden Wimba. Semua orang yang hadir menyaksikan sayembara itu tampak aneh melihat penampilan Raden Lembu Sura yang berbeda dengan pemuda pada umumnya. Raden Lembu Sura mencoba merentangkan busur sakti Kiai Garodayaksa. Ajaib, busur itu berhasil direntangkannya. Kini, tinggal satu lagi syarat yang harus dilakukannya, yaitu mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Dengan percaya diri, Lembu Sura mengangkat gong yang besar itu. Dan, dalam waktu singkat, gong Kiai Sekar Delima berhasil diangkat. Untuk kesekian kalinya, penonton yang menyaksikan sayembara dibuat tercengang olehnya. Dari sekian banyak pemuda yang mengikuti sayembara, hanya Raden Lembu Sura yang berhasil melakukan syarat-syarat yang diminta oleh Baginda Brawijaya. Dengan demikian, Raden Lembu Sura berhak menikahi putri dia Ayu Pusparani. Mengetahui itu, dia Ayu Pusparani segera meninggalkan Siti Hinggil. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya kelak memiliki wajah yang mirip seekor lembu. Hatinya sedih dan galau. Ia ingin sekali menolak hasil sayembara. Tapi, janji seorang raja tidak dapat diingkari. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dia Ayu Pusparani kemudian menemui emban kepercayaannya. Emban, aku tidak mau menikah dengan Lembu Sura. Meskipun ia sangat sakti, aku tetap tidak mau menikah dengan orang berwajah lembu itu, ucap sang putri sambil menangis terseduh-seduh. Sang emban merasa iba melihat sang putri yang menangis. Ia pun mencari cara untuk membatalkan pernikahan sang putri dengan Lembu Sura. Putri, hamba mendapatkan cara untuk membatalkan pernikahan. Bagaimana jika putri memberikan satu syarat lagi kepada Lembu Sura? Cari syarat yang sekiranya tidak mungkin berhasil dilaksanakan oleh Lembu Sura, usul emban. Kira-kira, apa yang tidak bisa ia lakukan ya? Emban, tanya sang putri. Begini saja, bagaimana jika Lembu Sura harus membuat sebuah sumur di puncak Gunung Kelut? Sepertinya hal itu sangat tidak mungkin terwujud karena Gunung Kelut merupakan gunung berapi. Jadi, tidak mungkin terdapat mata air di dalamnya, jawab emban. Baiklah emban, aku akan mengajukan syarat itu kepada Lembu Sura. Terima kasih atas saranmu, ucap sang putri. Akhirnya, putri dia Ayu Pusparani datang menemui Lembu Sura yang sudah sejak tadi menunggu kedatangannya. Dengan tetap bersikap manis, sang putri memberikan selamat atas keberhasilan Lembu Sura memenangkan sayembara. Lembu Sura yang sakti kemudian meminang sang putri.
Namun, sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, Putri Diah Ayu mengajukan sebuah syarat yang disarankan oleh sang emban. Demi rasa cintaku kepadamu akan aku lakukan syarat itu, ucap Lembusura kepada sang putri. Kemudian, pergilah Lembusura ke puncak Gunung Kelut. Dengan kesaktiannya, Lembusura berhasil membuat sebuah lubang yang sangat dalam. Melihat hal itu, Putri Diah Ayu tampak bingung. Baginda Brawijaya pun mengetahui kegundahan putrinya. Sebenarnya, Baginda Brawijaya juga tidak rela jika putri sematawayangnya harus menikah dengan Lembusura yang berwajah aneh. Sang putri akhirnya meminta bantuan ayahandanya untuk mencegah pernikahan itu. Baginda Brawijaya akhirnya mendapatkan cara. Satu-satunya jalan untuk menggagalkan rencana itu adalah dengan mengubur hidup-hidup Lembusura. Ketika Lembusura sedang sibuk membuat lubang sumur, Baginda Brawijaya memerintahkan para pengawalnya untuk segera menimbun sumur itu dengan bebatuan yang besar dan tanah. Dalam waktu singkat, sumur itu kembali rata dengan tanah. Alhasil, Lembusura terkubur di dasar lubang itu. Namun, karena Lembusura adalah orang yang sakti, ia pun masih sempat untuk mengancam Baginda Brawijaya. "Hei Baginda Brawijaya, kau benar-benar licik. Meskipun kau berhasil menguburku, aku tetap bisa membalasmu. Kau hanya bisa mengubur jasadku, tapi jiwaku masih bisa bebas. Ingatlah, setiap 2 windu sekali aku akan membalaskan dendamku. Aku akan rusak tanah dan seluruh yang hidup di kerajaanmu." Suara Lembusura semakin lama semakin lenyap. Semua yang mendengar hal itu sangat takut dengan ancaman Lembusura. Begitu pula dengan Baginda Brawijaya dan Putri Diah Ayu Pusparani. Maka, untuk mencegah agar Lembusura tidak dapat keluar dari lubang itu, dibuatlah sebuah tanggul pengaman. Sekarang, tanggul itu dikenal dengan nama Gunung Pegat. Hingga kini, banyak penduduk sekitar yang mempercayai bahwa Gunung Kelut yang meletus merupakan pembalasan dendam Lembusura kepada Baginda Brawijaya. Kisah ini mirip dengan kisah Reok Ponorogo. Konon, Lembusura adalah seorang putra bangsawan yang memiliki kesaktian. Namun, karena memiliki sifat yang sangat buruk, ayahandanya mengutuk ia hingga dianggap sebagai pemuda bodoh, layaknya lembu sapi. Pesan moral, selalu tepati janji yang telah kita ucapkan. Janganlah sekali-kali mengingkarinya, karena akan merugikan orang lain.